Saya ingin Anda membaca Alkitab karena Anda menyukainya, bukan karena Anda dipaksa untuk membacanya. Ini penting karena kita tidak bisa memaksa orang untuk membaca Alkitab. Kita tidak dapat memaksa mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ini bisa saja keluarga kita, teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita. Mereka perlu membacanya karena memang mereka menyukainya. Dan bagaimana mereka akan melihat bahwa itu adalah sesuatu yang mereka sukai untuk dibaca? Karena kita suka membacanya. Kita harus menjadi teladan, cahaya yang bersinar yang mengatakan, "Hei, saya menemukan beberapa hal yang menakjubkan di sini." Atau mereka hanya melihat apa yang kita lakukan, mereka melihat, "Hei, kamu sedang membangun batera? Mengapa kamu melakukan hal ini?" Dan kamu benar-benar meyakinkannya kalau ini benar-benar terjadi. Lalu ketika sesuatu mulai terjadi, mereka mulai melihat dan bangun. Jadi, apa kebenaran kita sekarang? Apakah itu kebenaran baru atau kebenaran yang telah diberikan kepada kita sejak tahun 1842, 1843 dan 1844? Itu tidak berubah. Ini adalah kebenaran yang sama. Apakah Alkitab berubah? Alkitab tidak berubah. Jika kita mulai mencabut pilar-pilar dari fondasi, gereja akan runtuh. Namun untungnya, kita diberitahu bahwa gereja tidak akan pernah jatuh, dan permata-permata ini akan dikembalikan ke dalam wadahnya. Pada malam ini, kita akan berbicara tentang hermeneutika Alkitab dan beberapa prinsip dari hermeneutika Alkitab. Dan seperti yang telah kami katakan sebelumnya, hermeneutika adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat Alkitab. Dan bagaimana kita membaca dan menafsirkan hal-hal yang kita baca. Jadi ada beberapa metode yang berbeda dalam hermeneutika Alkitab. Ini bukan semua metode, tetapi ini adalah beberapa metode, ada yang baik, ada yang buruk. Ini dari Britannica.com, jadi ini ensiklopedia Britannica. Yang pertama adalah penafsiran harfiah. Penafsiran ini menegaskan bahwa teks Alkitab harus ditafsirkan sesuai dengan makna yang jelas. Yang disampaikan oleh konstruksi tata bahasanya dan konteks historisnya. Jadi, ini adalah sesuatu yang jelas-jelas kita percayai, karena kita percaya bahwa banyak kisah di dalam Alkitab. Atau semua kisah kecuali nubuat-nubuat, adalah peristiwa-peristiwa literal, peristiwa-peristiwa historis yang telah terjadi. Kemudian ada penafsiran moral, yang berusaha menetapkan prinsip-prinsip eksegesis. Yang dengannya pelajaran-pelajaran etis dapat ditarik dari berbagai bagian Alkitab. Kemudian kita memiliki penafsiran alegoris. Ini adalah jenis hermeneutika yang ketiga. Hermeneutika ini menafsirkan narasi Alkitab dengan referensi tingkat kedua di luar orang, benda, dan peristiwa yang secara eksplisit disebutkan di dalam teks. Jadi ini sedikit lebih masuk ke dalam penafsiran filosofis dari Alkitab. Menempatkan moral di sana, kiasan-kiasan, menempatkannya dalam konteks beberapa kiasan dari zaman kegelapan yang diceritakan kepada kita. Lalu ada yang menarik, dan ini disebut penafsiran mistik. Metode ini berusaha menjelaskan peristiwa-peristiwa Alkitab yang berhubungan dengan kehidupan yang akan datang. Pendekatan terhadap Alkitab seperti ini dicontohkan oleh Kabalah Yahudi, yang berusaha untuk mengungkapkan makna mistik dari nilai-nilai numerik dari huruf-huruf dan kata-kata Ibrani. Jadi ini adalah cara mistik dalam memandang Alkitab, lebih merupakan cara spiritualistik dalam memandang Alkitab. Di zaman modern, sekarang ini adalah sebuah kutipan, di zaman modern seperti pada periode-periode lainnya. Pergeseran-pergeseran dalam penekanan hermeneutika mencerminkan tren-tren akademis dan filosofis yang lebih luas. Penafsiran kritis historis,
eksistensial, dan struktural telah menonjol selama abad ke-20 dan ke-21. Di tingkat non-akademis, penafsiran materi Alkitab yang bersifat nubuat dan apokaliptik. Dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa masa kini, tetap menjadi suatu upaya yang gencar yang dilakukan oleh beberapa kalangan. Dan ini adalah sebagian dari apa yang kami lakukan, karena kami percaya bahwa nubuat memiliki penafsiran secara harfiah untuk kita saat ini. Dalam gereja Advent, salah satu prinsip hermeneutika utama yang menjadi landasannya adalah kesinambungan sejarah. Jadi, Alkitab adalah serangkaian peristiwa sejarah dan terus berlanjut sepanjang sejarah hingga Yesus datang kembali. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami, karena ketika gereja Advent didirikan, kesinambungan sejarah adalah landasannya. Bahwa nubuat-nubuat itu dapat ditafsirkan sebagai peristiwa-peristiwa harfiah dan berhubungan dengan kita sekarang dan berdampak pada kita sekarang. Nubuat-nubuat itu bukan untuk sesuatu yang ada di masa depan atau spiritual yang tidak bisa kita lihat dan rasakan, atau bukan peristiwa bersejarah. Ini adalah hal-hal yang akan terjadi, dan kita pasti akan melihat apa yang akan terjadi, terutama ketika kita semakin dekat dengan kedatangan Yesus. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, jika kita menambahkan sesuatu kepada Alkitab melebihi apa yang tertulis di dalamnya, Allah akan menambahkan malapetaka kepada kita, karena kita tidak menghormati firman-Nya dan kita menambahkan pikiran kita sendiri ke dalamnya. Sama seperti jika kita mengurangkan sesuatu dari firman-Nya, maka Allah akan mengambil bagian kita dari pohon kehidupan. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dengan buku ini dan dengan kata-kata firman dalam buku ini. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat penting. Alkitab apa yang harus saya baca? Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang pelajaran ini. Karena ini adalah topik yang sangat luas. Dan ada banyak video yang sangat bagus yang dimiliki Amazing Discoveries tentang topik ini. Pengubahan Alkitab, mengubah kata, dan kemudian kami memiliki banyak buku yang bagus di toko tentang topik ini. Tetapi saya ingin menyinggung hal ini, karena bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika yang tepat. Jika kita bahkan tidak tahu Alkitab yang mana atau kitab yang mana yang harus kita gunakan. Nah, jika Anda tidak tahu sejarah Alkitab, saya akan memberikannya secara singkat. Versi King James adalah apa yang disebut sebagai received text. Dan sebagian besar versi lainnya berasal dari naskah yang berbeda. Dan naskah-naskah itu kemudian diambil dan diterjemahkan. Dan salah satu orang yang melakukan hal ini untuk banyak terjemahan yang lebih baru, namanya Hort. Westcott dan Hort adalah dua orang yang mengerjakan sebagian besar versi baru NIV, RSV, dan banyak versi lainnya. Jadi inilah yang Hort katakan. Pernahkah Anda membaca Darwin? Betapa saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal itu. Terlepas dari kesulitan yang ada, saya cenderung menganggapnya tidak dapat dibantah. Namun, saya senang sekali membaca buku semacam itu. Jadi dia sedang berbicara tentang buku Charles Darwin. Jadi, dia rupanya seorang Kristen yang melakukan penafsiran Alkitab. Yang menerjemahkan firman dan memberikannya kepada kita untuk dibaca, tetapi dia menikmati dokumen-dokumen ateis. Ini hanyalah sebuah slide yang menunjukkan beberapa perubahan dalam terjemahan yang berbeda. New American Standard memiliki 909 perubahan dari teks aslinya. The New World mengalami 788 perubahan. NIV mengalami 695 perubahan. The Good News mengalami 614 perubahan. Douai, yang merupakan Alkitab Katolik, mengalami 421 perubahan. Dan Alkitab Saksi-Saksi Yehova Lama mengalami 120 perubahan. Jadi, ini adalah perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan naskah aslinya.
Dan saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa perubahan ini. Kami hanya akan membahas beberapa contoh. Goliat atau saudaranya? Jadi ketika kita membaca Alkitab NIV dalam 2 Samuel 21 ayat 19 dikatakan, dalam pertempuran lain dengan orang Filistin di Gob, Elhanan anak Yare-Oregim, orang Betlehem, membunuh Goliat, orang Gad. Hal ini terdengar lucu karena di sini kita diberitahu kisah Daud yang memiliki tombak dengan tangkai seperti tongkat penenun. RSV mengatakan hal yang sama, bahwa dalam pertempuran lain dengan orang Filistin, anak Yare-Oregim membunuh Goliat, orang Gad. Alkitab Saksi-saksi Yehova mengatakan hal yang sama. Alkitab King James, dan terjadilah lagi pertempuran di Gob dengan orang Filistin di mana Elhanan anak Yare-Oregim, orang Betlehem, membunuh saudara laki-laki Goliat. Jadi, ini jauh lebih masuk akal. Atau siapa yang membunuh Goliat? Nah, sekarang Anda lihat, bahkan tidak ada kesepahaman di dalam Alkitab sendiri. Jadi, ada pertentangan di sana. Baik. Matius 18 ayat 10, versi NIV. Janganlah kamu memandang rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka yang di sorga selalu melihat wajah Bapakku yang di sorga. Dan ayat 11 hilang begitu saja. Ini hanya menjadi ayat 10, dan 12. Ayat 11 hilang. Versi RSV. Janganlah kamu memandang rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya malaikat-malaikat mereka yang di sorga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ayat 11, hilang. Versi Alkitab Saksi-saksi Yehova. Janganlah kamu memandang rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, bahwa malaikat-malaikat mereka yang di sorga selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ayat 11, hilang. Alkitab versi King James. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kalau ini dihilangkan, jadi sekarang kita tidak tersesat. Kalau ini dihilangkan, maka kita tidak perlu diselamatkan karena kita tidak pernah tersesat. Kita hanya ditakdirkan sepanjang waktu. Anda dapat memberikan interpretasi apapun yang Anda inginkan. Versi NIV, ini adalah Matius 20 ayat 16. Jadi yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Bukan masalah besar, mungkin Anda akan mendahului saya, atau mungkin saya akan mendahului Anda, tapi tidak apa-apa, kita semua akan menuju tempat yang sama. Versi RSV, jadi yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Alkitab Yehovah Witness. Dengan cara ini, yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir. King James Version. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kata dipilih bukan berarti Allah berkata, aku suka kamu, aku suka kamu, aku tidak suka kamu, aku tidak suka kamu, aku suka kamu. Tidak, ini berarti bahwa Anda menerima kondisi-kondisi yang ada untuk benar-benar memperoleh keselamatan. Versi NIV, Lukas 11 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Baik. Versi RSV, ia berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Versi JW, lalu ia berkata kepada mereka, setiap kali kamu berdoa, katakanlah, Bapa, biarlah namamu dikuduskan, biarlah kerajaanmu datang. Versi King James. Dan ia berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami, apa? Yang ada di surga. Jadi itu sedikit berbeda. Karena kita tidak boleh berdoa kepada sembarang Bapa. Kalau tidak begitu, Anda bisa berdoa kepada salah satu Bapa Imam, bukan? Tetapi ini secara khusus mengatakan Bapa kita yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Ada perbedaan besar di sana. Tahukah Anda bahwa Alkitab memerintahkan untuk membersihkan pakaianmu? Versi NIV, Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Versi RSV, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, karena mereka akan memiliki hak atas pohon kehidupan dan boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu-pintu gerbangnya. Versi JW, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya.
Tetapi Alkitab King James berkata, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, supaya mereka mendapat bagian dalam pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Apakah Anda melihat semacam kecenderungan yang sedang terjadi? Dan ini semua dilakukan oleh orang-orang ini, Westcott dan Hort. Mereka adalah beberapa orang. Ada banyak orang yang terlibat dalam hal ini dan terus terlibat dalam hal ini. Tetapi Anda dapat melihat ada semacam serangan terhadap hukum Allah, terhadap Allah sendiri, dan disinilah serangan terhadap Allah, terhadap Yesus. Yesaya 53 ayat 7 mengatakan, ia dianiaya dan ditindas, tetapi ia tidak membuka mulutnya. Dan kemudian ayat 12, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi, ini adalah sebuah nubuatan dalam kitab Yesaya. Versi NIV, Markus 15 ayat 3, imam kepala menuduh Yesus atas banyak hal. Kemudian ayat 27 dan 28, mereka menyalibkan dua penyamun bersama-sama dengan dia, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya, dan ayat 28 hilang begitu saja dari teks. Versi RSV, Markus 15 ayat 3, imam kepala menuduh banyak hal. Dan bersama-sama dengan dia mereka menyalibkan dua orang penjahat, satu di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dan ayat 28 hilang begitu saja. Versi JW, Markus 15 ayat 3. Tetapi imam-imam kepala mulai menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Bahkan, mereka menyalibkan dua orang penyamun bersama-sama dengan dia, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Dan ayat 28 hilang begitu saja. Versi King James, Markus 15 ayat 3. Dan imam-imam kepala menuduh Yesus atas banyak hal, tetapi ia tidak menjawab apa-apa. Mereka mau menghilangkannya agar ia dianggap tidak menggenapi nubuatan itu. Dan bersama dengan dia, mereka menyalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Markus 15 ayat 28. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi ini secara langsung bertentangan dengan Yesus. Tidak ada lagi nubuatan yang digenapi oleh Yesus karena ia hanyalah seorang guru yang baik. Mungkin hampir sama baiknya dengan Charles Darwin. Versi NIV, 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Versi RSV, dan bahwa ia telah dikuburkan dan dibangkitkan, pada hari yang ketiga sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Versi JW, dan bahwa ia telah dikuburkan, ya, bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekarang inilah perbedaannya. Versi King James, dan bahwa ia dikuburkan, dan bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa bedanya? Yang pertama, dia butuh bantuan, dan yang kedua, dia tidak butuh bantuan. Yang satu, seseorang harus membangkitkannya, dan yang satunya lagi, dia bangkit sendiri. Jadi, hal ini berusaha menghilangkan keilahian Kristus. Ini yang menarik, karena kebanyakan orang berkata, baik, saya mengerti. Anda tahu, terjemahan baru ini, saya lihat buruk. Tetapi saya menggunakan New King James. Alkitab New King James cukup bagus. Anda tahu, ini hanya sedikit diperbarui. Tapi inilah perubahan besar. Daniel 11 ayat 9. Versi NKJV, demikian juga Raja Utara akan datang ke kerajaan Raja Selatan, tetapi ia akan kembali ke negerinya sendiri. Versi King James, maka Raja Selatan akan masuk ke dalam kerajaannya dan pulang ke negerinya. Sekarang kita bahkan tidak tahu lagi siapa yang melakukan apa. Dan ini adalah Alkitab New King James, yang menurut semua orang tidak terlalu besar perbedaannya. Tetapi jika kita mulai mengubah satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, dan kita bertanya-tanya mengapa kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang benar. Inilah sebabnya, bahkan sebelum kita berbicara tentang prinsip-prinsip belajar, kita harus menyadari bahwa ketika kita tidak membaca kitab suci yang sama, tidak masalah aturan apapun yang kita terapkan padanya, karena aturan-aturan itu tidak akan berhasil, karena tidak ada struktur yang menyatu pada kitab tersebut. Tetapi Allah telah menjaga kemurnian firman-Nya. Versi King James. Dan apa yang menyenangkan dari King James Version? Ya, ini telah diterjemahkan dari bahasa lain ke bahasa Inggris, tetapi tidak semuanya. Tetapi saya akan menunjukkannya untuk Anda. Kami menjual, dan Anda bisa mendapatkannya di ABC atau di mana saja, Academy Bible, dan saya sangat menyukai Academy Bible.
Ini bukan seperti aplikasi untuk Academy Bible, tetapi ini adalah alat bantu belajar yang sangat bagus. Karena di samping setiap kata dalam buku ini, Anda juga mendapatkan kata dalam bahasa Yunani dan Ibrani untuk kata tersebut. Sehingga jika Anda tidak yakin, atau Anda berpikir dalam bahasa Inggris masa kini, dan Anda tidak memahami kata itu, Anda tinggal mengambil nomor rujukan silang. Dan di Alkitab yang sama di bagian belakang, Anda memiliki konkordansi bahasa Yunani dan bahasa Ibrani secara keseluruhan. Jadi Anda dapat mencari kata itu dan melihat apa kata aslinya. Di Alkitab yang lain, mereka tidak memiliki hal itu karena mereka bahkan tidak mendekati aslinya. Jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk memberikan nomor rujukan. Jadi sekarang mari kita lihat beberapa prinsip-prinsip belajar yang dikatakan oleh Alkitab sendiri. Dan seperti yang saya katakan, itu adalah pelajaran yang jauh lebih besar. Kami memiliki buku-buku yang sangat bagus yang membahasnya secara mendalam dan video-video yang membahas lebih mendalam tentang terjemahan yang berbeda dan mengapa kita harus menggunakan King James Version daripada versi lainnya. Bahkan di atas versi-versi lain yang mengklaim bahwa mereka berasal dari Receive Text. Karena itu sangat penting, karena tidak peduli dari manapun Anda menerjemahkannya. Jika Anda masih tidak melakukannya melalui Roh Allah, Anda masih akan mendapatkan jawaban yang salah. Yesaya 28 ayat 10. Karena ajaran harus di atas ajaran. Ajaran di atas ajaran, baris di atas baris, baris di atas baris, di sini sedikit, di sana sedikit. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita telah menerima, bukan roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita dapat mengetahui apa yang dikaruniakan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Hal-hal itu juga yang kami katakan. Bukan dengan perkataan yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi yang diajarkan oleh Roh Kudus, yang membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, karena hal-hal itu adalah hal-hal yang rohani. Jadi kita harus mengambil ajaran demi ajaran, baris demi baris, dan diulang-ulang. Karena kita tidak bisa sesuka hati memilih-milih ayat ini, ayat itu, kita suka itu, rasanya cocok di sini. Kita perlu mengambil semuanya, menjajarkannya, dan melihat apa pesan yang sesungguhnya yang diberikan kepada kita. Satu prinsip yang perlu kita gunakan adalah bobot bukti. Ketika kita membaca Alkitab, kita membaca semua ayat-ayat tentang suatu topik tertentu. Dan kita dapat melihat bahwa menurut Alkitab, orang yang mati itu tertidur sampai Yesus datang dan membangkitkan mereka. Tetapi mungkin ada satu atau dua ayat yang tidak kita pahami sepenuhnya dan ayat-ayat itu tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat lainnya. Tetapi mayoritas memberi kita narasi yang pasti. Jadi kita harus mengikuti hal itu dan kita harus mulai berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini tampak seperti saling bertentangan? Karena di dalam firman Tuhan tidak ada satupun yang bertentangan. Jika kita mulai berpikir bahwa memang ada pertentangan di sini, maka pertentangan itu tidak akan berhenti. Kita akan terus menemukan lebih banyak dan lebih banyak lagi pertentangan. Dan sesungguhnya tidak ada pertentangan. Ini ditulis dengan sempurna. 2 Timotius 2 ayat 15. Belajarlah untuk menunjukkan dirimu berkenan kepada Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang dapat dipercayai dan yang dapat membagi-bagikan firman kebenaran dengan benar. Tetapi hindarilah perkataan yang kotor dan yang sia-sia, karena itu akan menambah apa? Kefasikan. 2 Petrus 3 ayat 16. Demikian juga dalam semua suratnya. Yang di dalamnya ia berbicara tentang hal-hal ini, yang di dalamnya ada beberapa hal yang sukar dimengerti. Yang diperebutkan oleh orang-orang yang tidak terpelajar dan yang tidak teguh pendirian. Sama seperti yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab lain, sehingga mereka binasa. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab nubuat itu tidak datang pada zaman dahulu atas kehendak manusia, tetapi orang-orang kudus Allah yang berkata-kata dengan perantaraan Roh Kudus. Jadi, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita berkenan di hadapan Allah? Dengan belajar. Kita perlu belajar. Kita harus mendalami. Kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami firman yang tertulis di dalam kitabnya untuk kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ada, ini dalam 2 Petrus 3 ayat 16, bahwa ada beberapa hal yang sulit dimengerti. Ada yang sukar dipahami. Hanya orang bijak yang akan mengerti.
Mereka yang berulang kali meminta Roh Kudus Allah untuk memberikan penafsiran kepada mereka. Karena hal-hal ini tidak datang dari manusia yang memikirkannya. Ini datang ketika Allah berfirman dan orang-orang ini digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus untuk menerima pekabaran itu. Yesaya 8 ayat 20. Di dalam hukum Taurat dan di dalam kesaksian, jika mereka berbicara tidak sesuai dengan firman ini, itu karena, berapa banyak terang di dalamnya? Itu karena, tidak ada terang di dalamnya. Jadi apa yang dikatakannya, dalam hukum, yang mana? 10 perintah Allah. Dan dalam kesaksian, yaitu roh nubuat. Jadi kita memiliki dua hal itu, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu, yaitu hukum Taurat dan kesaksian, yaitu hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Jika mereka berbicara menentang hal-hal ini, seperti sebuah hukum yang akan dipaksakan dengan mengatakan bahwa seseorang telah mengubah hari Sabat menjadi hari lain yang seharusnya kita sembah, tidak ada terang di dalamnya. Satu hal yang saya temukan yang sangat membantu, terutama untuk membaca Alkitab, tetapi bukan hanya Alkitab, tetapi juga untuk membaca tulisan Ellen White, yaitu Kamus Noel Webster tahun 1828. Dan Anda dapat melihatnya online dan menggunakannya. Ini juga ada dalam CD-ROM Ellen White. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang masih menggunakannya. Tetapi di situs web Anda dapat menemukannya, karena ini adalah kamus yang digunakan oleh Ellen White dan semua tokoh pionir kita. Dan yang menarik adalah bahwa sebagian besar, bahkan mungkin semua definisi yang ada, berasal dari Alkitab. Jadi, ketika Anda mencari sebuah kata dalam kamus tahun 1828, ia memiliki banyak sekali referensi di dalam Alkitab yang menjelaskan mengapa kata tersebut memiliki definisi tersebut dari Alkitab. Karena Noah Webster beragama Kristen, dan dia percaya bahwa Alkitab adalah otoritas yang harus kita pegang teguh. Maka kata-kata yang digunakan Ellen White dan kata-kata yang digunakan Alkitab, berkorelasi dengan sangat baik dengan kamus Webster karena semuanya berdasarkan Alkitab. Fakta menarik tentang Noah Webster adalah bahwa ia meninggal dalam keadaan berlutut di samping tempat tidurnya sambil berdoa, dan begitulah ia meninggal. Dan mereka menemukannya di sana sedang berlutut berdoa. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan Ellen White tentang mempelajari Alkitab. Buku Gospel Workers, halaman 284. Ketika suatu usaha dilakukan untuk memperkenalkan kebenaran di suatu tempat yang penting, para pendeta kita harus memberikan perhatian khusus pada pengajaran dan pelatihan bagi mereka yang akan bekerja sama dengan mereka. Para hamba Tuhan kita yang telah pergi ke tempat-tempat penting untuk mengadakan pertemuan-pertemuan kebangunan, seringkali melakukan kesalahan serius dengan mencurahkan seluruh waktunya untuk berkhotbah. Seharusnya lebih sedikit berkhotbah dan lebih banyak mengajar orang-orang dan juga mengajar para pemuda bagaimana melayani dengan sukses. Para pendeta harus menjadi efisien, dalam hal apa? Dalam hal mengajar orang lain bagaimana mempelajari Alkitab. Dan dalam melatih pikiran dan perilaku mereka yang akan menjadi pekerja-pekerja di jalan Allah. Dan mereka harus siap untuk menasihati dan mengajar mereka yang baru saja menjadi percaya. Dan yang memberikan janji untuk memiliki kemampuan untuk bekerja bagi sang guru. Jadi kita harus lebih mengurangi khotbah dan lebih banyak mengajar. Dan lebih banyak mengajar orang lain, bagaimana mereka harus mempelajari Alkitab untuk diri mereka sendiri. Tetapi, banyak pengkhotbah dan pengajar atau yang disebut guru ingin tetap keadaannya seperti itu. Karena mereka menjadi figur yang memiliki otoritas, maka ketika saya memiliki pertanyaan tentang Alkitab, saya akan mencari orang ini, bukannya langsung cari ke Alkitab atau tulisan Ellen White. Tetapi kita perlu saling mengajar, bagaimana kita sendiri dapat mempelajari Alkitab. Sehingga kita tidak perlu pergi kepada orang lain, karena pada akhirnya suatu hari nanti kita tidak akan dapat pergi kepada orang lain. Atau orang-orang itu akan mengecewakan kita, tetapi Alkitab tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi kita harus bisa membacanya untuk diri kita sendiri. Review and Herald, tanggal 30 Januari tahun 1913. Pentingnya mencari pengetahuan yang menyeluruh tentang kitab suci tidak dapat diperkirakan. Yang diberikan oleh ilham Allah, yang mampu membuat kita berhikmat untuk keselamatan. Menjadikan manusia hamba Allah yang sempurna, diperlengkapi dengan sempurna untuk melakukan segala perbuatan baik.
Alkitab memiliki klaim tertinggi untuk mendapatkan perhatian kita yang penuh hormat. Kita tidak boleh puas dengan pengetahuan yang dangkal, tetapi berusaha untuk mempelajari makna penuh dari firman kebenaran, untuk meminum dalam-dalam roh nubuat-nubuat yang kudus. Kita terlalu sering merasa cukup dengan pengetahuan kita yang dangkal, atau apa yang kita dengar dari para pendeta, atau keyakinan-keyakinan fundamental, atau apapun itu. Kita maklum, Anda tahu, saya sendiri tidak bisa memberikan pelajaran Alkitab tentang Daniel 7, tetapi tidak apa-apa. Saya punya panduan belajar untuk itu. Atau, Anda tahu, saya punya materi DVD yang bagus. Kita bisa menggunakan materi DVD yang bagus karena saya sebenarnya tidak bisa mengajarkannya sendiri, tetapi kita hendaknya tidak mengajarkannya sendiri. Kita tidak boleh puas dengan pemahaman permukaan saja. Kita harus mendalami dan mendalaminya secara pribadi. Review and Herald, tanggal 9 Oktober tahun 1883. Jadikanlah Alkitab sebagai penafsirnya sendiri. Menyatukan semua yang dikatakan mengenai suatu subjek tertentu pada waktu yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi, inilah mengapa kita harus mengambil semua ayat-ayat tentang suatu topik, semua kutipan, dan menyatukannya. Kita tidak belajar sebagaimana para pionir kita dulu. Mereka biasanya mengambil semua buku, semua Alkitab, konkordansi, dan mereka memiliki sebuah meja dan meletakkan semuanya. Dan mereka akan mengambil kertas dan mereka akan menuliskan semua ayat-ayatnya. Dan mereka akan mencari bahasa Yunaninya dan mereka akan mencari bahasa Ibraninya. Dan mereka akan benar-benar berusaha untuk memahami sepenuhnya apa yang tertulis dalam kata-kata ini. Tetapi ketika kita membacanya, seperti jika kita membaca kitab Wahyu, dan kita melihat, oh ada binatang-binatang yang aneh, ya, baik. Yah, saya tahu itu karena pendeta saya mengatakannya. Tetapi sekarang apa yang terjadi jika saya mengatakan buka Wahyu pasal 9? Berapa banyak orang yang mengerti apa yang ada di dalam Wahyu pasal 9 ketika saya menyebutkan pasal itu? Banyak orang yang bahkan tidak tahu apa yang ada di Wahyu 9. Dan kemudian jika saya menyuruh Anda membacanya dan memberitahu saya apa artinya, maka itu akan lebih buruk lagi, karena kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar khotbah tentang Wahyu pasal 9. Jadi bagaimana kita dapat memahami hal ini jika kita tidak dapat menemukan khotbah, kita tidak dapat menemukan penuntun belajar atau apapun tentang topik ini. Kita perlu menyatukan semua hal secara keseluruhan dan mampu menguraikannya sendiri. Saya ingin Anda membaca Alkitab karena memang Anda sangat menyukainya. Bukan karena Anda dipaksa. Ini penting, karena kita tidak bisa memaksa siapapun untuk membaca Alkitab. Kita tidak dapat memaksa mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ini bisa jadi keluarga kita, teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mereka perlu membacanya karena mereka menyukainya. Dan bagaimana mereka akan melihat bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang memang mereka sukai untuk dibaca? Karena kita suka membacanya. Kita harus menjadi teladan, terang yang bersinar, dengan mengatakan, "Hei, saya menemukan beberapa hal yang menakjubkan di sini." Atau mereka hanya melihat apa yang kita lakukan. Mereka melihat, "Hei, kau sedang membangun bahteramu. Mengapa kamu melakukan itu?" Anda benar-benar percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Dan kemudian ketika sesuatu mulai terjadi, maka mereka mulai melihat dan bangun. Saya ingin Anda membaca Alkitab karena Anda menyukainya. Bukan karena Anda dipaksa untuk melakukannya. Kalau tidak, itu akan menjadi tugas yang tidak menyenangkan. Tetapi jika kamu mengabaikan pembacaan Alkitab, kamu akan kehilangan kasihmu kepadanya. Mereka yang suka mencari referensi Alkitab. Maaf, sepertinya ada yang terlewatkan. Mereka yang mengasihi firman Tuhan adalah mereka yang paling banyak membacanya. Dengan membaca dan mencari referensi-referensi Alkitab, Anda akan melihat mata rantai kebenaran dan akan melihat keindahan-keindahan baru di dalam firman Tuhan. Ketika engkau menjadikan kitab suci sebagai bahan pelajaranmu dan menjadi lebih mengenalnya, engkau akan lebih dibentengi dari godaan-godaan iblis. Ketika cenderung untuk berbicara atau bertindak salah, beberapa tulisan suci akan datang untuk menangkapmu dan mengembalikanmu ke jalan yang benar. Bukanlah hal yang alamiah bagi hati untuk mengasihi Alkitab. Tetapi ketika hati diperbaharui oleh kasih karunia, maka pikiran akan berpesta dengan kekayaan kebenaran dan janji-janji yang terkandung di dalam firman Allah.
Jadi semakin banyak kita membaca, semakin kita ingin lebih lagi membaca. Semakin banyak kita belajar dan semakin banyak kita melihat ini, rantai kebenaran yang terhubung di dalam Alkitab, semakin kita akan menyukainya. Dan saya ingin Anda membaca suatu kutipan di sini. Ini dari CT, Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 198. Sayangnya, saya tidak memilikinya dalam bentuk slide. Ini mengenai orang-orang yang mungkin telah mengetahui kebenaran, tetapi tidak menghidupkannya saat ini seperti yang kita harapkan. Perumpamaan tentang gembala yang baik, melambangkan tanggung jawab setiap pelayan dan setiap orang Kristen yang telah menerima posisi sebagai pengajar bagi anak-anak dan remaja. Orang yang telah menyimpang dari barisan, seharusnya tidak disikapi dengan kata-kata kasar dan cambukan. Tetapi sebaliknya dengan undangan yang memenangkan untuk kembali. 99 ekor domba yang tidak tersesat itu tidak membutuhkan simpati dan kasih yang lembut dan penuh belas kasihan dari sang gembala. Jadi, ketika kita melihat orang-orang menyimpang, memilih jalan mereka sendiri, dan berkata, kamu tahu, saya tidak menginginkan ini lagi, atau setidaknya tidak sekarang. Kita tidak boleh menghantam mereka dengan hal itu. Menghajar mereka dengan membaca, Anda perlu membaca Alkitabmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dan kita bersikap keras terhadap mereka. Kita harus menjangkau mereka sebagaimana Yesus, sang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Jangan pergi dan memukuli domba karena ia keluar dari kandang. Kita harus menjadi teladan. Kita perlu merayu mereka kembali. Menunjukkan kasih Alkitab karena kita memiliki kasih Alkitab. Kita perlu bersikap bijaksana. Ini berasal dari Evangelism, halaman 612. Kita perlu bersikap bijaksana dan tenang, serta merenungkan kebenaran-kebenaran wahyu. Kegairahan tidak mendukung pertumbuhan dalam kasih karunia, kemurnian yang sejati, dan pengudusan roh. Hal ini penting. Karena banyak, sebut saja, seminar kebangunan rohani yang dilakukan dengan penuh emosi. Mereka hanya membangkitkan orang-orang, mereka membuat mereka semua bersemangat, mereka memiliki musik yang keras, mereka memiliki segalanya, mereka merasa dipenuhi oleh roh, tetapi apakah ada substansi di sana? Mereka tidak benar-benar melakukan perenungan yang sungguh-sungguh. Mereka tidak sungguh-sungguh memikirkan dan merenungkan kebenaran yang tertulis di sana. Yang mereka lakukan hanyalah untuk mendapatkan kegairahan. Dan jika kegairahan itu hilang, maka kebenaran itu pun juga ikut hilang. Allah ingin kita senantiasa berurusan dengan kebenaran yang suci. Hal ini saja sudah cukup untuk memenangkan hati para penentangnya. Kerja keras yang tenang dan masuk akal harus diutamakan. Allah memanggil umatnya untuk berjalan dengan ketenangan dan kekudusan yang berkesinambungan. Mereka harus sangat berhati-hati agar tidak salah mengartikan dan mencemarkan doktrin-doktrin kebenaran yang kudus dengan pertunjukan-pertunjukan yang aneh, dengan kebingungan dan kekacauan. Dengan hal ini, orang-orang yang tidak percaya dituntun untuk berpikir bahwa Masehi Advent hari ke-7 adalah sekumpulan orang fanatik. Dengan demikian prasangka tercipta yang menghalangi jiwa-jiwa untuk menerima pekabaran pada masa ini. Ketika orang-orang percaya mengatakan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus, mereka mengungkapkan sesuatu yang kudus, masuk akal, tenang, dan bukan badai kebingungan. Itulah sebabnya, mengapa kita harus mendekati firman Allah dengan kerendahan hati. Kita tidak bisa mendekatinya dengan kegembiraan yang sembrono, menghantam. Dan ya, ketika kita pertama kali mempelajari kebenaran, kadang-kadang kita terlalu sombong pada banyak orang yang kita kenal. Oh, saya belajar sesuatu yang luar biasa dan Anda terlalu memaksakan diri dan terlalu bersemangat, dan Anda merasa tidak apa-apa. Tuhan akan membantu menenangkan situasi itu. Tetapi kita perlu memastikan bahwa kita tidak hanya mengaduk-aduk perasaan, bahwa kita benar-benar mengajak orang untuk berpikir dan merenungkan kebenaran, karena itulah yang akan menginsafkan mereka pada akhirnya. Jadi sekarang ada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa nubuatan itu telah dibuka? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterainya? Bagaimana kita tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu telah dibuka meterai
Dan banyak orang hanya berasumsi bahwa hal ini sudah terjadi, atau mereka tahu bahwa hal ini sudah terjadi, tetapi apakah Anda benar-benar tahu kapan hal ini terjadi? Karena itu sebenarnya adalah kapan. Mari kita buka Alkitab kita sekarang ke Daniel pasal 12. Daniel pasal 12, ayat 4-7. Daniel pasal 12, ayat 4-7. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu. Jadi, Daniel adalah kitab yang termeterai pada suatu waktu, jadi bagaimana kita tahu bahwa meterai kitab itu dibuka? Untuk sampai kapan? Sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 5. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Daniel 12 ayat 6. Dan yang seorang berkata kepada orang yang berpakaian lenan, yang ada di atas air sungai itu. Sampai kapan akhir dari hal-hal ajaib ini? Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu. Ia mengangkat tangan kanannya dan menengadahkan tangan kirinya ke langit dan bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, bahwa itu akan berlangsung untuk berapa lama? 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan apabila ia telah selesai mencerai-beraikan kekuatan orang-orang kudus, maka selesailah semuanya itu. Lalu malaikat itu berkata kepada Daniel bahwa ia harus memeteraikan kitab itu. Tetapi kapan kitab itu akan terbuka? Pada saat akhir zaman. Sekarang, jika Anda bertanya kepada sebagian besar orang Advent, kapan itu waktu akhir zaman, mungkin mereka juga tidak tahu. Atau mereka berkata, mungkin tahun 1844, karena itu adalah tebakan yang bagus, karena pada saat itulah segala sesuatu yang berkaitan dengan Advent mulai terjadi. Tetapi bukan itu yang dikatakan ayat ini. Dikatakan, sampai pada akhir zaman. Lalu apa yang terjadi pada saat akhir zaman? Dikatakan, pengetahuan akan bertambah. Nah, ini adalah satu hal lagi, di mana ini sering dirujuk sebagai pengetahuan duniawi. Teknologi, transportasi, komputer, semua hal semacam ini. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud, karena dengan siapa dia berbicara? Dia berbicara dengan malaikat, yang mendapat informasi dari siapa? Dari Allah, karena dia adalah utusan Allah. Jadi, pengetahuan ini adalah pengetahuan yang dikhususkan bagi malaikat. Malaikat tidak begitu memperhatikan soal teknologi apapun. Sekarang mari kita buka Wahyu pasal 10. Dan melihat apa yang dirujuk di sini. Wahyu pasal 10. Dan saya mendorong Anda untuk mencatat sebanyak mungkin referensi, dan mencarinya, serta mempelajarinya sendiri nanti. Wahyu pasal 10 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Baik, jadi siapakah sosok yang digambarkan di sini? Ini adalah Yesus. Dan apa yang ada di tangannya? Sebuah buku kecil. Jadi di dalam kitab Wahyu kita melihat sebuah kitab kecil. Dalam Daniel kita telah melihat sebuah kitab, tetapi kitab itu dimeteraikan. Sekarang mari kita masuk ke ayat 8-10. Sesuatu terjadi dengan kitab kecil ini. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku, katanya. Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Oh, sesuatu telah terjadi. Kitab itu terbuka. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya.
Jadi, buku kecil ini adalah buku Daniel. Ini adalah kitab-kitab nubuatan yang harus dimeteraikan oleh Daniel dan kemudian Allah memberikan kitab kecil itu untuk dibuka kembali. Tetapi apa yang terjadi? Tak lama kemudian kitab itu dibuka dan diserahkan. Itu dimakan. Apa maksudnya? Itu simbol apa? Bahwa kita sedang mencerna, bahwa kita memahami apa yang kita baca. Tapi kemudian terasa pahit di perut mereka. Ini adalah masa kekecewaan yang besar. Nubuatan. Sekarang kita kembali ke Daniel 12. Daniel 12 ayat 4. Alkitab memberi kita jawabannya di sana, tetapi kita buta seolah-olah kita tidak pernah membacanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi, sampai pada akhir zaman. Dan kemudian dikatakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi, itu adalah 42 bulan atau 1260 hari nubuatan atau 1260 tahun. Dan itu berlangsung dari tahun 538 sebelum Masehi hingga 1798 Masehi. Jadi, kapankah waktu yang dimaksud dalam pasal ini adalah akhir zaman? Ini adalah setelah masa 1260 tahun. Jadi itu adalah pada tahun 1798. Jadi pada tahun 1798, kitab Daniel dibuka. Sekarang kita mulai memahami nubuatan-nubuatannya. Sekarang Anda mengenal orang-orang seperti William Miller, seperti Josiah Litch. Seperti semua orang yang akhirnya memahami, hey, ternyata ada hari untuk prinsip Anda di dalam kitab ini. Dan ada nubuatan di sini, ada 2300 hari, ada 1260 hari, semua ada di sini. Dan itu mengarah ke tahun 1844. Dan mereka memahami garis waktu. Mereka mendapatkan bagian dari peristiwa itu sedikit tertukar. Dan itulah sebabnya mereka merasa pahit di dalam perut mereka, karena mereka mengira bahwa Yesus akan datang. Tetapi sebenarnya itu adalah awal dari penghakiman. Mereka mengira Yesus harus datang ke bumi untuk menghakimi. Tetapi penghakiman dimulai di surga, di bait suci surgawi, yaitu penghakiman atas orang mati, dimulai. Jadi setelah tahun 1798, nubuatan-nubuatan dibuka. Artinya, kita tidak bisa berdalih untuk tidak memahami bagian manapun dari nubuatan di dalam Alkitab, karena nubuatan tersebut sudah terbuka untuk kita pahami. Manuskrip Relis, Jilid 1, halaman 99. Malaikat perkasa yang memberi petunjuk kepada Yohanes adalah tokoh yang tidak kalah hebatnya dengan Yesus Kristus. Menempatkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di daratan. Menunjukkan peran yang dimainkannya di dalam adegan-adegan penutup dari pertentangan besar dengan iblis. Sekarang sebelum saya melanjutkan, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Karena ketika Anda mengatakan akhir zaman, atau ketika kebanyakan orang membaca akhir zaman atau mendengar istilah akhir zaman, entah itu di Alkitab atau di tulisan Ellen White, mereka pikir ini sama dengan akhir dari waktu. Padahal, bukan itu maksudnya. Akhir dari waktu tidak sama dengan akhir zaman. Akhir zaman ini dimulai tahun 1798. Ini adalah sebuah titik dalam sejarah. Akhir dari waktu, Anda bisa saja, itu bahkan bukan referensi yang sebenarnya, itu hanya sesuatu yang ingin kami katakan. Yang berarti hal-hal yang dekat dengan saat Yesus datang. Tetapi ketika Alkitab mengatakan waktu akhir zaman, Anda dapat menunjuknya dengan tepat ke tahun 1798 setiap saat. Dan kami akan menunjukkannya. Posisi ini menunjukkan kuasa dan otoritas tertingginya atas seluruh bumi. Karena dia berada di atas laut, yang dihuni manusia, dan di atas daratan yang kering, yang tidak dihuni manusia, seluruh bumi. Pertentangan semakin kuat dan semakin tegas dari zaman ke zaman. Dan akan terus berlanjut sampai pada saat-saat terakhir ketika pekerjaan agung dari kuasa kegelapan mencapai puncaknya. Iblis, bersatu dengan orang-orang jahat, akan menipu seluruh dunia. Dan gereja-gereja yang tidak menerima kasih kebenaran, tetapi malaikat yang perkasa menuntut perhatian. Melanjutkan. Dia berseru dengan suara yang nyaring. Dia harus menunjukkan kuasa dan otoritas suaranya kepada mereka yang telah bersatu dengan iblis untuk menentang kebenaran. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, perintah ini datang kepada Yohanes sama seperti kepada Daniel mengenai kitab kecil itu. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Ini berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di masa depan yang akan diungkapkan sesuai urutannya.
Daniel akan berdiri di tempat yang telah ditentukan pada akhir zaman. Yohanes melihat kitab kecil itu terbuka. Kemudian nubuatan-nubuatan Daniel mendapatkan tempatnya yang tepat di dalam pekabaran-pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Apakah Anda melihat betapa pentingnya pesan-pesan malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga? Pekabaran-pekabaran ini harus disampaikan kepada dunia. Terbukanya meterai dari kitab kecil itu adalah pekabaran yang berkaitan dengan waktu. Jadi, apa hal pertama yang mereka temukan ketika mereka mempelajari Alkitab yang membuka nubuatan-nubuatan itu? Itu adalah prinsip satu hari adalah satu tahun. Jadi ini adalah pesan yang berkaitan dengan waktu. Mereka tidak mengerti apa arti dari kerangka waktu ini. Tetapi kemudian mereka menyadari, karena mereka membaca ayat demi ayat, ajaran demi ajaran. Dan Alkitab berkata, satu hari bagimu sama seperti satu tahun, ketika berbicara tentang nubuatan. Dan kemudian hal itu membuka segalanya. Melanjutkan. Kitab Daniel dan Kitab Wahyu adalah satu. Yang satu adalah nubuatan, yang lain adalah wahyu. Yang satu adalah kitab yang dimeteraikan, yang lain adalah kitab yang dibuka. Yohanes mendengar rahasia-rahasia yang diucapkan oleh guru itu, tetapi ia dilarang untuk menuliskannya. Terang khusus yang diberikan kepada Yohanes yang dinyatakan di dalam ketujuh guru itu adalah gambaran dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bawah pekabaran malaikat yang pertama dan yang kedua. Evangelism, halaman 613. Dan banyak yang melakukan hal yang sama saat ini, pada tahun 1897. Karena mereka belum memiliki pengalaman dalam menguji pekabaran-pekabaran yang dipahami dalam pekabaran-pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada pesan-pesan di dalam pekabaran-pekabaran ini, itulah sebabnya kita perlu memahami konteks penuh dari pekabaran-pekabaran ketiga malaikat ini. Ada orang-orang yang mencari di dalam kitab suci untuk mencari bukti bahwa pekabaran-pekabaran ini masih ada di masa depan. Mereka mengumpulkan kebenaran dari pekabaran-pekabaran itu, tetapi mereka gagal. Inilah kuncinya. Gagal, untuk memberikan tempat yang tepat dalam sejarah kenabian. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita menerapkan garis waktu kita dengan benar. Karena jika kita tidak memahami istilah-istilah ini, waktu akhir zaman, semua hal ini. Bagaimana kita dapat menyelaraskan semua peristiwa yang ada di dalam nubuatan sejarah? Jika kita tidak memahami garis waktunya, oleh karena itu, tindakan seperti itu dapat menyesatkan orang-orang dalam hal menempatkan pekabaran-pekabaran tersebut. Dengar, mereka tidak melihat dan mengerti apa waktu akhir zaman, atau bagaimana cara menelusuri pekabaran itu. Jadi dia bahkan mengakui, orang-orang tidak tahu kapan itu akhir zaman. Anda menggunakan istilah itu, tetapi orang-orang tidak mengerti. Kapan itu akhir zaman? Hari Tuhan datang dengan diam-diam. Tetapi orang-orang yang seharusnya bijaksana dan hebat justru membual tentang pendidikan tinggi. Mereka tidak mengetahui tanda-tanda kedatangan Kristus atau kesudahan dunia ini. Kita terlalu khawatir tentang mendapatkan pendidikan tinggi kita dan tidak cukup khawatir untuk benar-benar masuk dan belajar untuk diri kita sendiri. Great Kontroversi halaman 355 dan 356. Nubuatan-nubuatan ini menyajikan serangkaian peristiwa yang mengarah kepada pembukaan penghakiman. Itu sangat penting, karena dia mengatakan bahwa ada beberapa nubuatan dan semuanya mengarah kemana? Pembukaan penghakiman. Hal ini terutama berlaku untuk kitab Daniel. Tetapi itu adalah bagian dari nubuatannya, yang berhubungan dengan hari-hari terakhir. Daniel diperintahkan untuk menutup dan memeteraikannya, sampai kepada akhir zaman. Sebelum kita sampai pada masa ini, barulah sebuah pesan mengenai penghakiman dapat diberitakan berdasarkan penggenapan nubuatan-nubuatan ini. Tetapi pada akhir zaman, kata sang nabi, banyak orang akan berlari ke sana kemari, dan pengetahuan akan bertambah. Maka ketika mereka menyampaikan pekabaran itu, bahwa waktu penghakiman telah tiba, mereka hanya dapat memberikan pekabaran itu karena akhir zaman telah terjadi. Karena pekabaran itu bahkan tidak akan dibuka sampai itu tiba.
Rasul Paulus memperingatkan gereja untuk tidak menantikan kedatangan Kristus pada zamannya. Hari itu tidak akan tiba, katanya, kecuali jika terjadi kemurtadan terlebih dahulu, dan apakah itu? Manusia durhaka akan dinyatakan. Jadi, bahkan Paulus pun tahu bahwa masa manusia durhaka itu, atau masa pemerintahan kepausan selama 1260 tahun, harus datang dan pergi sebelum kita mulai berpikir tentang penghakiman dan kedatangan Yesus. Baru setelah kemurtadan yang besar dan masa pemerintahan manusia durhaka yang panjang, barulah kita dapat menantikan kedatangan Tuhan kita. Manusia durhaka, yang juga disebut sebagai misteri kedurhakaan, anak kebinasaan, dan si fasik, melambangkan kepausan yang sebagaimana dinubuatkan dalam nubuatan akan mempertahankan kekuasaannya, untuk berapa lama? 1260 tahun. Periode ini berakhir pada tahun 1798. Jadi apa yang baru saja dia katakan? Bahwa akhir zaman itu kapan? Tahun 1798. Kedatangan Kristus tidak akan terjadi sebelum waktu itu. Paulus dengan penuh kehati-hatian membahas seluruh rangkaian sejarah Kristen hingga tahun 1798. Pada bagian waktu inilah berita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diberitakan. Dia mengatakan di bagian sebelumnya, ini adalah kutipan yang sama, hingga akhir zaman tiba barulah pekabaran penghakiman akan datang. Dan kemudian dia berkata setelah tahun 1798, sekarang kita memiliki pekabaran penghakiman. Jadi ini bukan hanya dugaan, ini bukan hanya muncul dengan ide-ide yang fantastis, ini tertulis dalam Daniel, dan ini juga dibuktikan oleh Ellen White. Mengapa tahun 1798 yang dipilih? Mengapa ini sangat penting? Ini adalah akhir dari supremasi kepausan, bukan? Zaman kegelapan telah berakhir. Gelap dalam hal apa? Gelap secara rohani. Roh Kudus membuka kitab itu, kita telah melewati zaman kegelapan. Nah, selama zaman kegelapan, mereka secara fisik mengikat Alkitab. Alkitab itu dikunci di dalam gereja. Anda bahkan tidak dapat membaca Alkitab tanpa pendeta yang membacakannya karena Alkitab ditulis dalam bahasa yang tidak dapat Anda pahami. Setelah tahun 1798, mereka dapat membaca Alkitab dengan bebas. Kepausan mendapatkan luka yang mematikan, sehingga Allah dapat membuka nubuatan-nubuatan dan umatnya mulai dikumpulkan kembali. Apakah Anda ingat bahwa ia merujuk bahwa hal itu tidak akan terjadi sampai akhir dari tercerai-berainya umat kudus? Kita berada dalam pengumpulan kembali umat Allah. Great Kontroversi, halaman 356. Tetapi sejak tahun 1798, kitab Daniel telah dibuka meterainya. Saya rasa Anda tidak akan bisa mendapatkan yang lebih jelas selain dari penjelasan tersebut. Pengetahuan akan nubuatan telah meningkat. Jadi, pengetahuan apakah yang dia sebutkan? Nubuatan-nubuatan. Dan banyak orang telah memberitakan pekabaran penting tentang penghakiman yang sudah dekat. Mari kita rangkum sebelum kita tutup. Jadi kita telah membahas beberapa metode hermeneutika. Kita mendasarkan diri pada penafsiran harfiah dari Alkitab, dan prinsip kesinambungan sejarah. Bahwa nubuatan adalah menubuatkan peristiwa-peristiwa sejarah di masa depan sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi. Roh Kudus memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kemudian kita melihat Alkitab apa yang harus kita gunakan. Itu bisa menjadi sebuah topik seminar tersendiri. Tetapi hanya dari sebuah rangkuman kecil, mudah-mudahan kita dapat melihat bahwa Alkitab King James Version adalah fondasi yang cukup kokoh. Apa yang dikatakan Alkitab, baris demi baris, di sini sedikit, di sana sedikit. Hal-hal rohani adalah hal-hal yang bersifat rohani, yang berarti kita harus berdoa ketika kita mencoba membuka firman Tuhan. Dan ketika berada di pelajaran yang tidak kita pahami, kita perlu berdoa lagi. Kita perlu berkata, Tuhan, saya tidak ingin menambahkan pemikiran saya sendiri di sini. Dan sesuai dengan hukum Allah dan kesaksian. Mereka harus disertai dengan pemahaman bahwa mereka meninggikan hukum Tuhan dan roh nubuat. Kamus Webster 1828 adalah sumber yang baik untuk belajar. Kekuatan bukti, menyatukan semuanya, melihat di mana poin penting dari hal-hal yang kita bicarakan. Tidak puas dengan pemahaman yang dangkal adalah hal yang sangat penting.
Kadang-kadang kita membuka Alkitab atau mengikuti pelajaran. Dan kita masuk ke dalam Daniel, kita masuk ke dalam, Anda tahu, bagian yang diketahui oleh semua orang Advent yang baik. Yaitu Daniel 2, kita membahas patung, kita tahu kepala dari emas dan dada serta lengan dari perak dan perut serta paha dari perunggu. Tetapi apakah kita benar-benar melihat lebih dalam? Apakah kita benar-benar memahaminya untuk diri kita sendiri? Karena ada banyak hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang mengenai pasal itu. Itu hanya diasumsikan oleh sebagian besar dari mereka. Dan jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan hal-hal yang sangat menakjubkan, bahkan dalam Daniel 2. Yang bahkan belum pernah dibicarakan oleh siapapun, karena mereka senang dengan khotbah 1 jam yang dangkal dari Daniel 2. Nubuatan itu telah dibuka sejak tahun 1798. Allah telah membuka kitab-kitab itu agar kita dapat memahami dengan tepat apa yang akan terjadi dalam sejarah. Kemudian, konkordansi bahasa Yunani dan Ibrani, yang bagi saya sangat diperlukan ketika kita berbicara tentang mempelajari Alkitab. Dan ini bukanlah ilmu roket. Ini tidaklah rumit. Tidak juga membingungkan. Kebanyakan orang berpikir bahwa Anda harus masuk sekolah teologi untuk memahami bahasa Yunani dan Ibrani. Padahal tidak demikian. Ini sangat sederhana. Anda tidak perlu belajar gimana cara berbicara dengan lancar atau semacamnya. Yang Anda perlukan hanyalah Alkitab yang memiliki angka Yunani dan Ibrani di samping kata-katanya, lalu Anda tinggal melakukan rujukan silang. Dan Anda dapat melihat di mana kata tersebut pada awalnya digunakan dan apa artinya. Sekarang saya akan mengatakan, khususnya dalam Akademi Alkitab, ini bukanlah konkordansi yang lengkap. Itu harus tetap sesuai dengan Alkitab. Jadi ini adalah referensi singkat, yang masih sangat bagus. Tapi kadang-kadang itu sedikit terlalu pendek. Jadi, Anda perlu untuk mendapatkan bagi Anda sendiri, sebuah konkordansi yang bagus, tebal, kuat, dan lengkap. Karena perbedaan yang ada, terkadang memberi Anda lebih banyak konteks dan bagaimana kata tersebut digunakan. Karena itu mungkin memberi Anda definisi, tetapi cara kita memahami definisi sekarang masih belum 100% solid. Jadi, ketika kita menggunakan yang lengkap, ini memberikan situasi kehidupan nyata tentang bagaimana kata tersebut secara struktural digunakan dalam konteks. Dan kemudian kita bisa sepenuhnya mendapatkan penjelasan tentang hal itu. Jadi, dalam pelajaran besok malam, kita akan membahas kaidah-kaidah penafsiran. Ini adalah prinsip-prinsip yang dapat kita gunakan dan hal-hal yang dapat kita gunakan dalam pelajaran Alkitab kita. Tetapi besok kita akan berbicara tentang aturan-aturan yang sebenarnya. Bagaimana kita harus melangkah selangkah demi selangkah melalui kitab ini. Dan menguraikan nubuatan-nubuatan ini dan membuatnya mudah dimengerti. Dan sejak tahun 1798, kita tahu bahwa kita dapat melakukan hal ini dengan penuh keyakinan, bahwa Allah akan memberikan kebenaran kepada kita. Jadi marilah kita berdoa, untuk menutup dan bersyukur kepada Allah atas firman-Nya yang terbuka bagi kita masing-masing. Karena firman itu tidak diberikan hanya kepada para sarjana, orang-orang yang telah bersekolah. Ia diberikan kepada setiap orang yang bertindak dengan iman dan meminta pemahaman yang benar tentang firman. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi kami bersyukur sekali lagi karena kami dapat melihat bahwa Engkau telah membuka meterai kitab-Mu bagi kami. Sejak tahun 1798, nubuatan-nubuatan-Mu telah dibuka untuk kami pahami. Dan Engkau hanya menunggu kami memohon pengertian-Mu. Agar kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan berkata, ajarkanlah kepada kami semua hal yang perlu kami ketahui. Kami ingin memahami pekabaran dari ketiga malaikat ini. Kami ingin memahami pekabaran untuk saat ini, kebenaran masa kini. Kami berterima kasih untuk ini. Kami mohon agar Engkau terus membimbing kami selama sisa pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Presentasi ini difilmkan pada pertemuan perkemahan 2022 kami, di lokasi di British Columbia.
Jika Anda ingin bergabung dalam pertemuan CAM berikutnya, kunjungi halaman acara kami untuk detailnya di events.amazingdiscoveries.org.